Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema kita yaitu kisah keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema kita, Rasul adalah idolaku. Dari KD 3.16 tentang memahami kisah keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada beberapa tujuan, diantaranya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui diskusi. Jadi peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan kisah dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian kita literasi sebentar, kita baca suratul Fatihah, semoga Allah mudahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kisah teladan Rasulullah, maka di sini saya akan bercerita sedikit atau mengulas sedikit tentang kisah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu merupakan Nabi yang terakhir atau disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka Rasulullah SAW dilihat dari sejarahnya, beliau itu lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 Maret 571 Masehi. Rasulullah SAW ketika beliau itu masih di dalam kandungan, ayahnya bernama Abdullah jatuh sakit kemudian wafat. Sedangkan Rasulullah SAW waktu itu masih dalam kandungan, usia yang diandut oleh ibunya atau Rasulullah berusia 2 bulan. Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak bisa meninggalkan harta benda yang banyak yang diwariskan oleh putranya yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad. Abdullah hanya meninggalkan seekor atau beberapa unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan orang-orang Quraisy yang terpandang mulia pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu masih bayi, seperti halnya masyarakat ketika seorang bayi itu lahir kemudian disusui oleh orang lain. Nah, kemudian Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali putranya bernama Muhammad kepada Aminah ibundanya. Pada masa kecilnya Rasulullah SAW kemudian membantu pamannya untuk menggembala kambing. Jadi Rasulullah itu dari kecil itu sudah mandiri.
Pada usia muda pun Rasulullah terkenal dengan tabah sabar dan dalam menjalankan, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin, artinya adalah terpercaya, ya, sebagai seorang, ya, pedagang. Ketika itu Rasulullah di negeri Syam, ia itu membawa dagangan dari Siti Khadijah untuk dijual, ya, sampai Khadijah, ya, Khadijah itu seorang wanita yang kaya raya, ya, sampai ketika melihat Rasulullah, cara berdagang Rasulullah SAW, Khadijah pun jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Maka pada akhirnya Rasulullah, ya, menikah dengan seorang wanita mulia, yaitu Siti Khadijah. Beliau pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW seperti biasa mempunyai kebiasaan berkhulwat di Gua Hira. Dia melakukan kurang lebih perjalanan 5 kilo dari arah timur kota Mekah. Kemudian pada setiap Ramadan tiba, Rasulullah SAW, ya, pada hari ke-7 bulan Ramadan mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau itu menceritakan di mana dia sedang tidur, datanglah malaikat Jibril untuk menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Maka aku tidak bisa membaca, wahai Jibril. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Maka kemudian malaikat Jibril pun memeluk dan berkata, "Iqra." Aku tidak bisa baca. Itu jawaban dari Rasulullah. Kemudian ia kembali memelukku lagi sehingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan dariku sambil berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntutkan oleh malaikat Jibril. Hafal, seolah-olah tertulis di dalam hatiku. Itulah wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah takut, ya, meskipun beliau berhadapan ataupun berbagai rintangan dengan orang-orang jahat seperti seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka dengan semangat dakwah dari Rasulullah SAW, maka orang-orang banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya Rasulullah, beliau juga seorang yang jujur, pemaaf, juga peduli terhadap anak-anak yatim. Karena beliau juga anak-anak yatim yang senantiasa kita peluk, kita memberikan santunan, memberikan kebaikan lah untuk dia, sehingga barang siapa dekat dengan anak yatim, maka beliau akan dekat seperti hanya Rasulullah SAW, seperti hanya telunjuk jari dengan telunjuk tengah seperti ini. Ya, sangat dekat sekali, ya. Kemudian, ya, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim, Rasul pun, ya, Rasul terakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup atau penghabisan para nabi dan rasul, ya. Maka di awal tadi sudah saya katakan bahwasanya Rasulullah SAW
sebagai seorang. Terima kasih untuk kelanjutannya ya. Kemudian apa yang dapat kita ambil di hikmah dari kisahnya Rasulullah? Maka ada 7. Yang pertama, Rasulullah lahir bertepatan dengan tahun gajah 571 sampai Masehi. Yang kedua, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga yaitu ketika di waktu kecil sering membantu pamannya yaitu pengembala kambing. Di usianya yang sangat muda, beliau adalah seorang yang tangguh, pekerja keras, jujur ya. Kemudian pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul ya. Kemudian ada beberapa wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti halnya di Gua Hira ya, karena cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada anak yatim. Yang berikutnya yang terakhir adalah Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin atau sebagai penutup para nabi dan rasul. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.